Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti hingga hari kiamat. Warga dunia baru saja diterpa kabar duka atau terjadinya bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Menurut informasi yang beredar pada Rabu 8 Februari 2023, jumlah korban gempa Turki dan Suriah mencapai ribuan jiwa lebih dan terus bertambah. Membahas terkait gempa bumi tidak lepas dari negara kita cinta, Indonesia. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini juga mengalami gempa bumi. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi adanya gempa bumi? Gempa bumi merupakan salah satu ketentuan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memprediksi secara tepat ataupun menghindar darinya tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 51 sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Sekalipun tidak dapat dihindari, terdapat banyak hikmah di balik terjadinya peristiwa gempa bumi bagi orang-orang yang beriman. Hikmah pertama gempa bumi adalah muhasabah, introspeksi diri, untuk mengevaluasi kesalahan atau kekurangan dari perbuatan manusia yang perlu dibenahi. Gempa bumi merupakan salah satu contoh kelemahan manusia, sehingga sadar bahwa mereka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah diri tidak hanya dilakukan korban bencana gempa bumi, namun umat Islam yang mengetahui kejadian tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menuturkan dalam khutbahnya semasa hidup sebagai berikut. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kiamat. Hikmah kedua yang dapat diambil dari peristiwa gempa bumi adalah rasa syukur dan optimis. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya adalah dengan memberikan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujian akan menghilangkan dosa-dosa manusia yang telah lalu dan mengangkat derajatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis mengenai orang yang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dinaikkan derajat dan dihapus dosa-dosanya sebagai berikut. Tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya, kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hikmah ketiga dari peristiwa gempa bumi adalah sebagai ladang kepedulian sedekah kepada korban. Orang-orang Islam yang selamat sepatutnya membantu para korban gempa mulai dari tenaga hingga makanan. Dalam riwayat hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut. Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bantuan kepada korban gempa bumi tidak hanya seputar materi. Umat Islam sebaiknya juga mendoakan. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca mengenai peristiwa gempa bumi adalah doa Nabi Musa alaihissalam yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 155 sampai 156 sebagai berikut. Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang engkau kehendaki dengan cobaan itu, dan engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Quran Surat Al-A'raf ayat 155 sampai 156. Hikmah gempa bumi bukan sekedar bencana alam.
Kewajiban kita sebagai umat muslim ketika terjadi gempa bumi dan lainnya semisal gerhana, angin kuat, banjir, yaitu menyegerakan taubat, merendahkan diri kepadanya, meminta afiah atau keselamatan, memperbanyak zikir dan istighfar atau meminta ampun. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, kewajiban ketika terjadi gempa bumi dan lainnya semisal gerhana, angin kuat, banjir, yaitu menyegerakan taubat, merendahkan diri kepadanya, meminta afiah atau keselamatan, memperbanyak zikir dan istighfar atau meminta ampun. Gempa bumi merupakan musibah yang umum dialami makhluk di bumi. Sebagai umat muslim sudah sepatutnya percaya bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi pun tercatat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Apapun yang terjadi di dunia sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Demikian juga dengan musibah serta takdir yang dialami setiap orang. Sebagai bagian dari keimanan, kita harus percaya bahwa segalanya berasal dari Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini terjadi bagi manusia. Gempa bumi juga bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia yang melalui gejala alam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bencana alam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh alam. Dalam Al-Quran, bencana disebut dengan kata musibah. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai dua makna, yakni peristiwa menyedihkan yang menimpa, dan kedua adalah malapetaka. Sebenarnya kata musibah dalam Al-Quran memiliki arti yang luas, tidak hanya mengacu pada bencana alam, karena kata musibah juga digunakan pada skala dan efek yang kecil. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan gempa bumi, seperti yang terjadi di suatu daerah beberapa hari terakhir ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Abi Asim. Dalam kitabnya As-Sunnah Al-Ajuri, Ahmad, hadis ini sahih. Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Jadi semua yang berjalan di langit dan di bumi ini tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gempa bumi tentu membawa dampak pada alam dan isinya. Banyak korban jiwa atau banyak yang menderita kesakitan, dan pasti ada kerusakan alam, khususnya di daerah yang terjadi gempa bumi. Gempa bumi bukanlah bencana alam yang terjadi begitu saja dengan sendirinya. Hal ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi juga merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu tidak berdaya dan tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Dari gempa bumi ini, manusia diingatkan bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari proses maha dahsyat yang bukan menghancurkan daerah tertentu, tetapi seluruh tata surya dan alam semesta, yakni hari kiamat. Gempa bumi juga bisa disebutkan sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Seperti kisah kaum Nabi Lut yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka. Bencana alam yang terjadi akibat kesalahan dari manusia yang tidak disengaja.
maka itu merupakan ujian bagi manusia. Apabila bencana itu terjadi akibat perilaku manusia yang disengaja, seperti maksiat, zalim, dan tidak beriman secara sengaja, maka bencana itu menjadi siksa bagi manusia. Bencana merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bencana alam juga bisa jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan untuk mengangkat derajatnya karena kekuatan imannya. Di antara hikmah bencana alam yakni yang pertama, agar yang diberi bencana tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kali Allah mencintai sekelompok orang, Allah pasti memberi cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, bencana alam terjadi untuk mengangkat derajat manusia yang diberi bencana. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jika agamanya kuat, maka akan ditambahkan musibahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, agar manusia tidak takabur dan tinggi hati. Dan yang keempat, untuk menumbuhkan solidaritas kolektif. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian gempa bumi dan bencana lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.